Berita Sumsel 24 jam hari ini. Kota Palembang saat ini memiliki mall pelayanan publik terluas dan terlengkap di Indonesia. Mall ini sendiri langsung diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo kemarin. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Cahyokumolo meresmikan Mall Pelayanan Publik di Jalan Gubernur H.A. Bastari kemarin. Diketahui MPP yang baru diresmikan ini merupakan mall yang terluas dan terlengkap di Indonesia. Oleh sebab itulah Menteri mengapresiasi upaya yang dilakukan Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Cahyo juga berharap daerah pelayanan publik yang dilakukan Pemkot Palembang ini bisa dicontoh oleh daerah lain. Sementara itu, Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo mengatakan keberadaan MPP Palembang sangat diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dengan sangat cepat. MPP ini memiliki lahan 2 hektar dan kini memiliki 28 unit layanan dengan 373 layanan. Tadi telah disampaikan lengkap, saya kira Pak Insinyur Umum. Pada prinsipnya pelayanan ini memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam sambutan kami bukan hanya gedungnya yang besar, bukan hanya pelayanan yang hampir lengkap, tetapi bagaimana memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, itu yang menjadi hal utama bagi kami. Jadi kami sampaikan sekali lagi, kalau bisa 1 jam kenapa harus berjam-jam? Kalau bisa 1 hari kenapa harus berhari-hari? Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Pemirsa, keseriusan menggerakkan literasi kepada siswa SMP Islam Al-Fat terbukti dengan peluncuran buku antologi puisi berjudul Jejak Asa Insan Al-Fat. Kumpulan puisi hasil karya siswa dan guru ini bahkan telah terdaftar di Perpustakaan Nasional dan berstandar ISBN. Puisi berjudul Merantau karya Mukhlisin dibacakan penuh dengan penjiwaan oleh guru SMP Islam Al-Fat. Alhasil tidak sedikit penonton yang hadir menitikkan air mata. Puisi ini merupakan salah satu dari 30 puisi karya siswa dan guru SMP Islam Al-Fat yang telah dikemas dalam buku antologi puisi berjudul Jejak Asa Insan Al-Fat. Direktur Pendidikan Sekolah Islam Al-Fat Mukhlisin menyampaikan, peluncuran buku ini sebagai wujud kepedulian lembaga pendidikan memperkaya literasi sekaligus dokumentasi karya santri dan guru. Hebatnya, buku ini sudah terdaftar di Perpustakaan Nasional dan berstandar internasional standar book number. Di dalam buku ini, sambung dia, terdapat 30 puisi dari 22 penulis yang telah disaring dari 125 puisi yang dikirim siswa. Adapun puisi terdiri dari 19 puisi tentang COVID-19 dan 11 puisi kaitannya dengan keseharian para santri. Untuk proses perampungan buku ini memakan waktu sekitar 2 bulan dan diterbitkan oleh penerbit Nur Fikri tahun 2020. Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda, palpres.com. Pemerintah Kabupaten Lahat saat ini sudah memiliki Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi atau SIPETI. Aplikasi berbasis online ini mengacu pada database pegawai terkait kompetensi pendidikan dan jabatan. Aplikasi berbasis online berupa Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi atau SIPETI terus disosialisasikan pemerintah Kabupaten Lahat. Dalam sosialisasi ini difokuskan pada penataan database pegawai terkait relevansi jabatan yang diduduki pegawai dengan kompetensi pendidikannya. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPSDM Kabupaten Lahat, Mardinal Jayanata mengatakan, aplikasi SIPETI saat ini baru fokus pada kompetensi pendidikan dengan jabatan. Kedepan pihaknya akan mengembangkan aplikasi ini hingga pada sistem manajemen talenta. Jadi dari awal perencanaan sampai dengan nantinya aplikasi yang digunakan, memang aplikasi ini SIPETI ini untuk mengacu ke database pegawai
sementara dari hasil seperti ini, yaitu ada relevansi antara jabatan yang dipegang dengan pendidikan maupun kualitas kompetensinya itu sendiri. Dengan aplikasi ini, dia berharap agar Sipeti bisa terintegrasi dengan bidang lainnya, sehingga bisa mempermudah akses para pegawai untuk mengetahui sistem manajemen yang dimiliki Pemkat Lahat. Reporter dan juru kamera Bernard, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Pemerintah Kabupaten Banyuasin menggandeng Pengadilan Agama Pangkalan Balai dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuasin untuk menggelar sidang isbat nikah Kamis kemarin di Gedung Serbaguna Desa Sungai 2 Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Layanan terpadu kepemilikan status hukum perkawinan itu digelar untuk masyarakat Kabupaten Banyuasin. Rona wajah bahagia nampak pada para pasangan yang ikut dalam sidang isbat nikah yang digelar Kamis kemarin di Gedung Serbaguna Desa Sungai 2, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Soalnya dengan ikut sidang tersebut, ikatan pernikahan mereka diakui oleh negara. Bupati Banyuasin Haji Askolani SHMH mengucapkan selamat kepada peserta sidang isbat nikah atas partisipasi keikutsertaan dalam acara yang sangat sakral itu. Menurut Askolani, sidang isbat nikah merupakan implementasi dari program Banyuasin Religius, yakni memberikan kepastian identitas hukum kepada masyarakat atas pernikahannya yang selama ini secara administrasi hukum belum diakui oleh negara. Askolani menjelaskan pelaksanaan acara isbat nikah ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin tahun 2018 sampai 2023. Di antaranya adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Hari ini kami dari pemerintah Kabupaten Banyuasin melaksanakan isbat nikah ini supaya masyarakat bisa mendapatkan surat nikah ini. Ini adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai pemerintah daerah untuk memberikan hak mereka, memberikan perlindungan kepada mereka secara hukum negara. Dikatakan Askolani, visi misi pemerintah Kabupaten Banyuasin bukan hanya bidang pembangunan semata, akan tetapi bidang mental spiritual yang salah satu program pokoknya yakni Banyuasin Religius. Lanjut Askolani, isbat nikah bertujuan membantu warga yang selama ini belum memiliki buku nikah. Padahal mereka hidup berumah tangga sudah lama dan sah menurut agama Islam. Karena secara administrasi negara, pernikahan mereka belum tercatat, sehingga mereka juga belum memiliki dokumen kependudukan, buku nikah, dan akte kelahiran. Bahkan niat mereka untuk menunaikan ibadah haji atau umroh terhalang, karena belum lengkap dokumen kependudukan. Askolani juga menerangkan bahwa mempunyai target untuk memecahkan rekor muri sebanyak 5.000 pasang isbat nikah selama dia dan Haji Slamet menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin. Itu dilakukan agar ke depan tidak ada lagi warga Banyuasin yang belum memiliki dokumen kependudukan. Dikatakan Askolani, sebenarnya jumlah pasangan terdata yang akan mengikuti sidang isbat nikah terpadu sebanyak 500 pasang. Namun yang lulus administrasi dan verifikasi oleh Pengadilan Agama Pangkalan Balai sebanyak 180 pasang. Pihaknya menargetkan hingga 2023 pelaksanaan isbat nikah terpadu akan dilaksanakan di setiap kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin. Dan ke depan ini akan kami lanjutkan kembali target di Kabupaten Banyuasin tidak ada lagi masyarakat kita yang tidak memiliki surat nikah. Reporter dan juru kamera Budi Alamsyah, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.